pertama itu preparat kelenjar hipofisis ya. Yang kedua nanti preparat kelenjar tiroid. Yang ketiga itu preparat kelenjar adrenal atau suprarenal ya. Nah, ini yang pertama yang tampak di layar itu adalah kelenjar hipofisis ya. Jadi pada preparat kelenjar hipofisis yang kita punya itu nanti bagian yang bisa kalian lihat itu yang pertama ini yang tampak di layar ya. Ini adalah daerah pars distalis adenohipofisis. Jadi pars distalis dari hipofisis anterior ya. Kemudian nah, ini ya area yang sempit ini yang sedikit ya, ini adalah pars intermediate ya. Nah, kemarin kan waktu di perkuliahan sudah dijelaskan bahwa yang namanya pars intermediate itu letaknya di antara pars distalis adenohipofisis dengan pars nervosa dari hipofisis posterior ya. Jadi kalau dari gambaran yang kita lihat di preparat ini kan ini jelas sekali berbeda ya bentuknya antara pars distalis dengan yang pars nervosa, karena memang secara embriologi itu asalnya berbeda ya. Jadi yang daerah hipofisis anterior itu asalnya dari oral ectoderm, sedangkan yang hipofisis posterior atau neurohipofisis itu asalnya dari neuroectoderm ya. Jadi secara struktur berbeda ya. Jadi nanti dilihat dulu dengan perbesaran kecil, jadi kalian bisa melihat seluruh bagiannya. Ada pars distalis adenohipofisis, pars intermediate adenohipofisis, dan pars nervosa dari neurohipofisis ya. Nah, ini kalau kita lihat dengan perbesaran 100 kali ya. Nah, ini adalah daerah pars distalis. Kalau kita lihat dengan perbesaran 100 kali, kita masih sulit membedakan mana yang sel asidofilik, mana yang basofilik, dan mana yang sel chromophore ya. Cuma di perbesaran 100 kali ini kalian udah bisa melihat bahwa ini banyak kumpulan sel-sel endokrinnya, kemudian banyak penampang pembuluh darah ya, yang ini ya. Nah, ini. Nah, kalau di pars distalis ini kemarin pembuluh darahnya ini berasal dari mana? Yang ada yang melewati pars distalis. Plexus apa? Primer atau sekunder? Primer di mana? Di mana? Tadi ada sekunder. Dengar kayaknya benar. Di mana yang plexus primer? Di area mana? Pars. Nah, pars puteralis yang ini pars distalis. Berarti yang ini apa? Sekunder. Nah, plexus sekunder ya, yang melewati ini. Jadi banyak sekali kita lihat penampang pembuluh darah ya, karena nanti di setiap kelenjar endokrin itu pada dasarnya seperti itu. Jadi kelompokan sel-sel endokrin, kemudian di sekitarnya akan banyak pembuluh darah, karena nanti hormon yang dikeluarkan oleh sel endokrin itu akan masuk melalui celah di antara endotel pembuluh darah ya, kemudian baru hormonnya dibawa ke sirkulasi menuju ke sel targetnya ya. Nah, ini. Nah, untuk membedakan ya apakah dia nanti asidofilik atau basofilik harus dengan perbesaran 400 kali ya. Nah, ini ya, ini yang sitoplasmanya ya, yang granul sekretoni pada sitoplasmanya yang warnanya kemerahan, yang ini bisa dilihat, yang ini ya, ini ya bisa dilihat ya warnanya lebih kemerahan ya atau orange ya, itu berarti adalah sel
asidofili ya. Nah, cuma kita tidak bisa membedakan apakah ini adalah yang somatotrops atau ini adalah yang nomotrops ya. Yang kita tahu ini adalah asidofili kalau dengan pewarnaan He ya. Nah, kemudian yang sitoplasmanya ya berwarna keunguan ya seperti ini ya. Ini bisa dilihat ya. Ini kan berbeda banget ya sama yang ini ya. Nah, itu adalah sel basofilik ya, artinya granulosekretorinya menyerap pewarnaan basa kalau yang basofilik, sedangkan yang asidofilik granulosekretorinya menyerap pewarnaan asam ya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang ini ya, ini granulosekretorinya hampir tidak ada warna, jadi cenderung lebih pucat ya. Nah, nanti akan ada juga ya, bisa kita lihat yang hampir putih sama sekali ya. Nah, seperti yang ini ya. Jadi pucat ya, hampir tidak menyerap pewarnaan atau yang ini ya. Nah, ini adalah sel apa kemarin? Sekretorinya hampir tidak menyerap pewarnaan. Sel kromofоб atau yang seperti ini ya. Jadi granulosekretorinya hampir tidak menyerap pewarnaan, jadi pucat ya. Jadi sitoplasmanya pucat atau hampir putih ya, seperti ini ya. Jadi yang jelas kelihatan hanya inti selnya saja ya. Nah itu. Jadi nanti, nah sedangkan yang ini ya yang jelas sekali ada banyak ya. Nah ini adalah pembuluh darah ya, sinusoid ya dengan endotelnya itu discontinue. Jadi ada celah di antara endotelnya. Nah kita bisa aja sih menduga ini kan sinusoid ya. Kemudian di dekat sinusoid ini kan kita melihat sel asidofilik yang berkelompok ya kan? Yang ini. Nah kemarin kalau sel asidofilik yang berkelompok di dekat sinusoid itu kemungkinan siapa? Biasanya yang populasinya berkelompok di sekitar sinusoid. Nah somatotrop ya, tapi memang pastinya harus dengan pewarnaan imunohistokimia ya. Jadi dengan pewarnaan He ini cuma bisa bedakan asidofilik, basofilik sama kromofоб. Jadi itu nanti yang diamati di area pas distalisnya ya. Ini ya, ini adalah area intermediate, dia berbatasan dengan pars nervosa. Jadi yang ke sebelah sini ini udah masuk pars nervosa, sedangkan yang ini masih area intermediate. Sebenarnya kita bisa sih kalau di literatur kan dikatakan kalau di area intermediate itu biasanya kita masih bisa menemukan kistarake ya, kistarake yang berisi koloid yang dia dikelilingi oleh epitel simple cuboid ya. Nah, cuma kalau di preparat kita ini tidak terlalu jelas, mungkin ini ya, tapi nggak utuh ya, yang ini ya, tapi udah nggak utuh lagi ya. Tapi artinya kalian tahu itu bisa ditemukan ya di situ, tapi kadang-kadang di dalam proses preparatnya itu kadang kistanya itu nggak terlihat ya, kistarake itu cuma hanya terlihat sel-sel basofilik saja ya, yang ada di area intermediate. Yang ini adalah pars nervosa ya. Jadi pars nervosa kemarin dia strukturnya disusun oleh siapa? Kalau di pars nervosa ada apa di situ? Di pars nervosa ada apa? Ya, neurosekretorinya di mana kemarin? Kemarin apa? Hipofisis posterior itu kan dia tidak ada sel yang menghasilkan hormon di situ, ya kan? Neuron sekretori yang menghasilkan hormon itu ada di mana? Nah, ada di hipotalamus ya. Jadi di nukleus apa kemarin? Paraventrikular dan nukleus apa kemarin yang menghasilkan ADH dan oksitosin? Apa? Hearing bagus. Oh iya.
paraventrikular dan apa? Nanti lihat lagi ya catatannya ya. Nah, jadi neuron sekretorinya ada di hipotalamus kan, yang masuk ke hipofisis posterior apanya? Apanya yang berjalan ke hipofisis posterior? Aksonnya ya. Kan kemarin ya, jadi hipotalamus itu dihubungkan dengan hipofisis posterior itu melalui apa? Hipotalamik hipofisial traktus, ya kan? Nah, hipotalamik hipofisial traktus itu adalah akson ya. Akson dari neuron sekretori yang apa namanya? Badan selnya itu ada di hipotalamus. Jadi yang berjalan ke hipofisis posterior itu adalah aksonnya ya. Jadi nanti kita akan melihat gambaran di pars nervosa dari neurohipofisis ini. Kita akan melihat gambaran akson-akson ya yang tidak bermielin. Jadi yang ini ya, ini penampang akson-akson. Nah, kemudian nanti hormon itu akan disimpan di ujung terminal dari akson itu. Jadi ujung terminalnya itu akan berdilatasi. Jadi kamu yang disebut dengan apa? Ujung akson yang berdilatasi, tempat dia menyimpan hormon itu ring bodies ya. Jadi nanti kamu akan melihat ya di daerah pars nervosa ini ada gambaran akson ya, yang ini yang kamu lihat kayak putih-putih kosong-kosong ini ada serat-seratnya ya, akson. Kemudian yang ini kelihatan ya. Nah, ini adalah hearing bodies. Ini adalah ujung-ujung akson yang mengalami dilatasi ya, dimana disinilah dia menyimpan hormon yang dihasilkan oleh neuron sekretori yang ada di hipotalamus, yaitu hormon ADH dan oksitosin ya. Sedangkan ini yang inti selnya lebih gelap ya, yang ungu lebih gelap ini adalah apa? Pituitrid ya, pituitrid. Sedangkan yang ini adalah pembuluh darah ya. Jadi kalau ada apa namanya stimulus, maka hormon yang ada di hearing bodies itu akan dilepaskan dan dia akan masuk melalui celah endotel pembuluh darah yang ada di pars nervosa dari neurohipofisis ya. Jadi nanti itu ya yang diamati untuk preparat hipofisis ya. Bisa dipahami? Ya. Baru sikap.